Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Ini Agenda Awani. Kita terus berbicara dengan peningkatan penularan varian baru yang dikatakan sedang melanda China dengan begitu pantas sekali. Hampir 80% jangkitan ataupun penularan di negara China yang ini pada ketika ini selepas mereka melonggarkan polisi COVID-19 mereka ataupun zero COVID mereka. Jadi dengan varian BA5.2 dan juga BF.7 merupakan dua kombinasi varian yang mendominasi jangkitan di seluruh negara China. Tetapi apabila China melonggarkan sekatan sempadan mereka, iaitu membenarkan warga asing untuk memasuki seluruh wilayah di negara China, begitu juga rakyat mereka boleh melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Jadi ada ketakutan di kalangan warga global, adakah seiring dengan peningkatan ketara varian baru di negara China pada ketika ini, wajarkah sempadan-sempadan yang sudah pun mula dibuka di kebanyakan negara di seluruh dunia ditutup untuk kemasukan pengunjung ataupun pelancong dari negara China untuk mengekang penularan di kalangan komuniti tempatan? Apakah pendapat sains dan juga data kesihatan awam? Apakah dapatan saintis berkaitan dengan varian baru yang dikatakan lebih pantas tetapi kurang severitinya akan mendominasi kes-kes terbaru COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara ini? Jadi Dr. Diki Budiman sudah pun bersedia dalam talian di Google Meet kita pada hari ini, pakar epidemiologi dan juga keselamatan kesihatan global Universiti Griffith di Queensland University di Australia. Assalamualaikum Dr. Diki, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Haji Nazri. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Dr. Diki kerana sentiasa sudi untuk berkongsi ilmu dan juga pandangan berkaitan dengan situasi terkini COVID-19 di seluruh dunia dan kini tumpuan dengan pembukaan sempadan oleh negara China. Jadi dengan ketakutan dan juga kegusaran warga global, saya rasa bukan hanya dari Eropah, Amerika Syarikat, Australia, termasuk juga kita di Asia Tenggara, Indonesia, Singapura dan juga Thailand dan termasuk Malaysia, adakah satu pandangan persepsi mengatakan untuk mengekang penularan ini, sempadan negara untuk membawa ataupun membolehkan warga negara China memasuki negara masing-masing perlu disekat dan diperketatkan dari aspek prosedur kesihatan awam? Ya, bahwa international border restriction itu salah satu yang memang ada dalam komponen yang dianjurkan oleh WHO, itu terbukti efektif ya dalam konteks, tapi bukan berarti mengisolasi atau mengarah pada salah satu hanya spesifik beberapa negara, tidak. Tapi di dalam public health social measure, komponen ini juga penting. Artinya sebetulnya meningkatkan prosedur untuk memastikan siapapun from any country, jadi tidak spesifik dari mana, ketika dia ada kasus yang memang meningkat, kita pastikan orang itu masuk ke kita dalam kondisi tidak membawa virus. That's the main aims dari international border restriction. Jadi tidak mengarah pada hanya salah satu negara, sebetulnya tidak. Nah, namun dalam konteks situasi di China, yang perlu disikapi hati-hati adalah bahwa jumlah infeksi yang begitu besar, ini ratusan juta. Saya bekerja di economics ya, salah satu berbagai kajian, itu angka infeksinya memang bisa sampai mendekati 800 juta karena ada 60% dari total populasi di sana yang memang rawan sekali dari sisi imunitas. Nah, namun ini juga tidak efektif. Sains membuktikan hanya membatasi pintu masuk, tapi di dalam negeri health systemnya nggak diperkuat. Di dalam negeri perilaku yang disebut dengan health protocols, wearing mask ataupun even cakupan vaksinasinya juga tidak dikejar. Nah, ini yang
tidak akan membantu upaya itu. Jadi bahkan cenderung ya nggak ada artinya gitu. Jadi yang dimaksud penguatan dari tim perbatasan ini tidak bisa dipisahkan dari komponen secara keseluruhan dari public health social measure yang memang ada 6 komponen itu Haji Nazri ya, yang ada individual measure-nya, upaya secara individu dari mulai masuk sampai ke lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara pengetatan istilahnya itu memang dimungkinkan, tapi sebetulnya ini tidaklah harus sangat restriktif seperti sebelumnya, berapa hari diisolasi, tidak. Tapi kriteria saja, dan itu sebetulnya kan wajar diberlakukan untuk semua pun, termasuk saya kalau kemarin ke Indonesia, kemarin ke Turki dan lain sebagainya, ya standar WHO kan sudah 3 kali vaksin. Nah itu wajar. Kemudian kalau misalnya memang ada potensi atau kecurigaan, tes PCR itu juga diberlakukan di Turki dan lain sebagainya, tidak masalah. Nah hanya jangan sampai ini dibahasakan, dinarasikan sebagai wah China ini enggak, karena pada faktanya di China varian Omicron yang berkembang termasuk BF7 itu sudah ada bahkan di Amerika, di Eropa sudah ada di Oktober. Jadi bukan lahir di China, bukan. Tapi mereka ini karena bersamaan membuka diri ya, karena udah nggak kuat juga. That's something di early 2020 saya juga sudah ketika bicara dengan media China saya sampaikan zero COVID case ini strategi yang tidak sustain, akan berat, dan itu bertentangan dengan karakter dari COVID-19. Ya, dari pengalaman Malaysia dengan kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengatakan bahawa penularan varian BA5.2 dan juga BF7 itu untuk di Malaysia misalnya sudah pun dikenal pasti ataupun sudah dijejaki sejak dikesan sejak Mac 2022, sedangkan apa yang kita ingin lihat yang berlaku di China itu baru berlaku pada hujung 2022 yang lalu. Jadi bagi BF7 pula sudah dikesan di Malaysia sejak 21 Ogos 2022. Maksudnya varian ini memang sudah ada di kebanyakan negara di seluruh dunia. Jadi apa kata WHO berkaitan dengan penularan varian ini dan juga dengan kes yang severity yang tinggi di kalangan rakyat di China itu, terutamanya di kalangan warga yang rentan ataupun yang very volatile. Jadi apa yang Dr. Diki boleh kongsikan tentang status COVID-19 dunia pada ketika ini oleh WHO? Ya, pertama akhir 2022 ini WHO sampaikan bahwa modal imunitas secara global sudah 90% at least ya. Dan itu terutama sebetulnya kombinasi dari infeksi dan juga vaksinasi. Dan ada sekitar 2 miliar penduduk dunia yang masih belum mendapatkan vaksinasi. Nah, keberadaan subvarian seperti BF7 atau BF7, BQ1, juga BN1, and many others di bawah subvarian Omicron, ini sebetulnya semuanya saling bervariasi dalam komposisi. Tapi secara umum, dampak terhadap wilayah atau negara yang memiliki modal imunitas baik ya, katakanlah di Asia Tenggara ini relatif primary vaccination ini sudah di atas 50%-an, itu akan relatif kecil dalam arti keparahan ya. Karena vaksin secara riset terbukti menurunkan potensi keparahan ya, severity-nya dan juga fatality atau kematian. Tapi subvarian Omicron yang baru ini itu semakin mudah menginfeksi. Artinya vaksin punya kelemahan, tidak menjamin orang sudah divaksin, sudah di-booster, tidak terinfeksi. Tetap terinfeksi. Nah itulah sebabnya kenapa perlu ada intervensi lain untuk melindungi. Nah artinya ketika di Malaysia, Indonesia atau Asia Tenggara kemasukan BF7 ini, dan itu
mungkin since several months ago, ya dampaknya sebetulnya tidak terlalu besar pada sistem kesehatan atau health services. Tapi saya ingin sampaikan, pertama, yang kenapa harus ada mempertimbangkan penguatan restriksi dalam arti prosedur ya untuk keamanan semua. Ini karena yang perlu kita waspadai sebetulnya the new subvarian yang bisa lahir karena infeksi yang ratusan juta itu. Yang kemungkinan dalam prediksi saya mungkin Februari atau Maret baru bisa kita deteksi. Itu yang membuat kenapa restriksi ini perlu. Karena ini yang akan buying time untuk kita untuk memastikan ini kita coba tahu dulu kalau ada subvarian bahaya nggak, bagaimana dampaknya. Kemudian kita ada waktu untuk meningkatkan coverage dari booster vaccination. Itu yang paling penting karena di Asia Tenggara booster vaccination masih jadi challenge untuk kita gitu, termasuk Indonesia, Malaysia. Nah, ini yang harus dikejar. Itulah kenapa restriksi ini ada tujuannya, dan itu tidak akan berarti benefitnya akan hilang kalau di dalamnya itu, di dalam negerinya tidak diperkuat seperti yang tadi booster. Ya, dengan langkah terkini di kebanyakan negara termasuk Malaysia, masih tidak membuat keputusan untuk menyekat kemasukan warga negara China ke sempadan ataupun lapangan terbang di seluruh negara. Tetapi prosedur yang sedia ada itu diperketatkan seperti pengambilan sampel ataupun ujian kendiri itu perlu dilakukan sebelum 48 jam sebelum penerbangan, mengisi prosedur kesihatan yang ditentukan oleh setiap negara sebelum penerbangan. Begitu juga mencerap ataupun melihat suhu ataupun temperature setiap warga yang masuk di pintu masuk di checkpoint dan sebagainya. Tetapi pihak kesihatan awam di Malaysia misalnya, kalau itu boleh dikongsikan juga oleh Dr. Diki, mengambil sampel air kumbahan dari penerbangan yang berulang-alik dari negara-negara yang terdedah dengan varian-varian sub-varian ini. Adakah itu memadai ataupun ini merupakan satu metodologi ataupun pendekatan yang very cost effective, cepat, mudah dan sudah pun dilakukan untuk banyak penyakit-penyakit kesihatan awam seperti polio, TB dan sebagainya. Ini bukan perkara yang baru. Ya, ini tapi ini relatif baru dalam konteks metodologi seperti itu. Dan ini tapi dalam 1 tahun terakhir sudah mulai banyak dilakukan oleh banyak negara maju, terutama Commonwealth, ya, Australia, Inggris, ya, melakukan, dan saya kira Malaysia juga punya kemampuan itu. Nah, ini penting karena memang lebih cost efektif, dan memang saya juga tidak melihat ada urgensi untuk betul-betul mengisolasi, artinya tidak ada travel ke China, itu tidak mungkin karena sudah tidak mungkin dalam dunia yang mengglobalize ini ada satu virus di ujung dunia hanya butuh 36 hours untuk bisa menyebar. Karena begitu tingginya konektivitas kita. Jadi apa yang sudah dilakukan sebetulnya sudah cukup memadai. Tapi ingat, itu nggak akan cukup kalau upaya proteksi dengan landscape imunitas yang ada di publik tidak ditingkatkan gitu. Jadi ini adalah kombinasi, dan ini juga hal yang sama berlaku untuk semua negara ASEAN lainnya termasuk di Indonesia. Karena sekali lagi menutup diri, apalagi mengisolasi, tidak efektif dan tidak ada saran dari WHO untuk melakukan itu. Karena sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah penguatan modal imunitas. Nah, ini yang saat China menerapkan zero COVID strategi, mereka terlupakan atau terabaikan. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa subvarian-subvarian yang di kita sudah banyak dan kita banyak batuk pilek seperti biasa. Di China parah seperti halnya waktu Wuhan pertama, karena banyak imunitas yang terbangun belum memadai. Meskipun primer, tapi ternyata cakupan primernya 90% China. Ada sekitar 130 juta elderly di China yang belum memadai proteksi, bahkan 40 juta sama sekali belum divaksin. Ini yang akhirnya menjadi chaos di health services mereka gitu. Selain
ya saya harus sampaikan secara saintifik yang merespon subvarian baru Omicron adalah messenger RNA, Novavax, atau protein rekombinan. Ini yang China entah dengan apa alasannya belum mau menggunakan itu sebagai booster. Ini yang saya juga kritik. Karena kita jangan follow politics, kita harus follow science itu. Nah sekarang mereka terbuka, ya, mereka menerima bantuan dari Jerman segala macam. Ya ini yang artinya in general in ASEAN kita sudah dalam track yang relatif benar ya dalam membangun proteksi imunitas ini. Ya, untuk memastikan kelompok warga tua ataupun yang rentan ini yang berpenyakit kritikal sentiasa dilindungi walaupun mereka sudah memiliki vaksin premier tetapi mungkin tidak melengkapi vaksin booster ataupun vaksin penggalak itu. Apa nasihat Dr. Diki? Nah, saat ini mau tidak mau mereka harus didorong. Pertama tentu harus didorong untuk mendapatkan booster ya. Dan booster ini sekali lagi nggak bisa asal booster. Booster yang memang based on science itu effective against the new variant atau new subvariant. Nah kemudian bahwa mereka ini tentu take time untuk bisa dapat booster. Nah inilah kenapa public health social measure apapun namanya di berbagai negara di Asia ini ya, di Indonesia PPKM misalnya itu tetap penting ya, di masa transisi. Ini juga yang disampaikan dan direkomendasikan WHO kan untuk melindungi kelompok paling rawan tadi. Karena mereka ya ada yang memang butuh waktu atau yang memang belum bisa based on kondisi kesehatannya gitu. Nah, ini kalau tidak kita lindungi sebagai masyarakat dan tentu pemerintah ya mereka akan dalam kondisi yang parah dan termasuk di situ adalah orang-orang sekitarnya harus vaksinasi booster karena mereka jadi benteng ya untuk orang yang rawan bukan hanya elderly tapi juga children ya anak-anak ini yang mungkin mereka belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Nah, ini jadi perlindungannya adalah perlindungan dari orang-orang sekitar termasuk dalam intervensi public health ya. Jadi adanya pembatasan yang nggak bisa atau tidak mestilah seperti sebelum-sebelumnya tidak mesti ada lockdown tidak mesti tapi kita sudah harus mulai meningkatkan kualitas udara, ventilasinya, dan lain sebagainya. Termasuk orang sudah harus punya self-risk assessment, whether dia bisa atau harus memakai masker atau lepas masker. Dia harus punya terbangun itu. Ini yang akan melindungi kelompok paling rawan di kita. Sekali lagi, masker is a must ya. Karena COVID-19, the majority infection itu asimptomatik, tidak bergejala. Jadi kalau dikatakan masker hanya untuk orang sakit saja, ada orang yang merasa sehat, tapi dia brings the virus. Ini yang bahaya pada kelompok rawan. Gitu. Makanya masker is a must. Ya, untuk memberikan keyakinan kepada publik ataupun orang awam dan melindungi kelompok yang rawan itu Dr. Diki, nasihat Dr. Diki supaya pemakaian masker ataupun topeng muka itu diteruskan dan setiap individu perlu ada kesedaran ataupun melakukan assessment jika mereka begitu dekat dengan kelompok rawan ini yang pertama dan keduanya kalau mereka walaupun mereka tidak ada simptom asymptomatic dengan varian subvarian baru ini kerana mereka sudah pun ada booster kadar imuniti yang tinggi dan sebagainya. Apa nasihat Dr. Diki supaya langkah-langkah kesihatan awam itu terus dilaksanakan? Saya ingin menyampaikan riset terakhir makin memperkuat bahwa dampak penyakit COVID-19 ini bukan hanya di saluran pernafasan saja. Dia bisa menginfeksi hampir semua organ tubuh. Nah, jadi memasuki tahun 2023 ini, saya sampaikan, ini ke berbagai negara juga saya sampaikan, tantangan kita di Indonesia, Malaysia, negara lain adalah bukan lagi seperti sebelumnya, kematian, keparahan, hospitality, itu sudah menurun. Itu karena apa?
bukan by luck, ya, bukan karena keberuntungan, tapi karena proteksi dari vaksinasi selain usaha lain. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah bagaimana mencegah, memitigasi dampak jangka menengah, jangka panjang dari infeksi COVID, apalagi berulang. Dari mulai otak sampai ke ujung kaki itu ada potensi, dari mulai misalnya bahwa riset terakhir di Queensland sini, bahwa subvarian Omicron yang terbaru ini ternyata merusak gray area dari our brain yang akan mengganggu kemampuan kognitif, berkomunikasi, bahkan dulu ada disebut dengan brain fog. Nah, sekarang itu jelas terjadi, bahkan penurunan kualitas otak atau sel otak seperti pada orang yang Alzheimer usia di atas 70 tahun itu terlihat, apalagi kalau infeksinya sudah berulang. Makanya ini yang mengesankan, jangan menganggap infeksi berulang itu baik, ini berbahaya. Bahkan riset juga membuktikan semakin setidaknya lebih dari 1 kali terinfeksi COVID, imunitas dia tubuhnya menurun sehingga dia mudah terinfeksi bakteri, jamur, termasuk dalam hal ini adalah kerusakan organ-organ seperti di ginjal. Kemudian sehingga dia memiliki penyakit hipertensi yang tadinya tidak punya. Kemudian merusak pankreas yang tadinya nggak punya diabetes jadi ada. Ini terjadi dan bahkan di beberapa keluarga saya terjadi seperti itu. Ini yang akan dihadapi oleh negara-negara dunia yang dalam jangka panjangnya yang disebut dengan tsunami long COVID. Nah, ini tantangan yang akan dihadapi atau bencana yang akan dihadapi kalau kita abai. Makanya sekali lagi, meskipun di rumah sakit kosong, kematian menurun, itu bukan berarti tidak ada masalah. Dan ini yang harus dicegah adalah dengan mencegah jangan sampai terinfeksi lagi atau terinfeksi COVID-19 gitu. Dan ini sekali lagi bukan hal baru. Pandemi-pandemi sebelumnya, viral pandemi sebelumnya, itu memang menyisakan yang disebut dengan sequel dari infeksi virusnya yang berupa penurunan quality life dari pasien. Nah, ini yang harus kita sadari sehingga kalau ada ajakan masker segala macam, that's for us, not for others. But it will protect also others. Jadi ini yang harus kita sadari. Terutama adalah jangan sampai kita akan menghadapi bonus misalnya demografi, bonus penduduk muda, tapi sakit-sakitan because mereka terinfeksi berulang kali COVID. Dan ini mulai terjadi. Kematian mendadak pada usia muda, stroke pada usia muda, meninggal sekarang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sehingga dalam kata penutup nanti saya sampaikan bahwa masker, perilaku hidup bersih, sehat, healthy, lifestyle ini menjadi emas ya untuk keharusan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Ya, itu yang ingin kita dengar dari Dr. Diki Budiman, pesanan berdasarkan data sains dan juga kajian kesihatan awam. Terima kasih Dr. Diki Budiman dari Griffith University Queensland, Australia, pakar epidemiologi dan juga keselamatan kesihatan global yang bersama kami selama setengah jam. Menarik sekali berkaitan dengan varian sub-Omicron yang baru yang melanda ratusan juta di negara China dan sudah pun berada di negara kita Malaysia dan kebanyakan di negara yang lain. Tetapi apakah langkah yang wajar kita ambil untuk memastikan kelompok yang rawan ataupun kelompok yang rentan dan mereka yang mudah menerima jangkitan ini dapat dilindungi untuk melaksanakan asas-asas kesihatan awam. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.